Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan silsilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu penting untuk kita sebagai umat Islam harus mengetahui dari silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah singkatnya adalah, kalau kita lihat di sejarah, ya tentu kita pasti kenal yang namanya Abdullah. Kemudian kita pasti kenal Aminah. Siapa ia? Beliau itu adalah bapak ibunya Rasulullah SAW. Bapaknya namanya Abdullah, ibunya namanya Siti Aminah. Kemudian kalau kita lihat dari dalil-dalil tentang nasab ataupun silsilah daripada Rasulullah SAW, ini hadisnya dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya. Bisa anak-anak bapak semuanya baca, semuanya kita bisa baca. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf dan seterusnya. Kemudian dari Adnan ke Ismail dan ke Ibrahim ada kurang lebih 40 generasi wilayah ikhtilaf. Maka menurut Imam Malik memakruhkan menyebutkannya nasab beliau setelah Adnan, karena masalahnya ada 40 generasi wilayah yang perbedaan pendapat. Baik, nah inilah gambaran daripada silsilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita jangan sampai enggak tahu nama ibu daripada Rasulullah, nama ibu daripada Rasulullah, nama bapak daripada Rasulullah, yaitu Abdullah dan Aminah. Nah, itu orang tua kandung daripada Rasulullah. Seperti yang kita ketahui di sejarah-sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh bapaknya itu ketika berumur 3 bulan, masih berada di dalam perut. Kemudian ibunya meninggal ketika Rasulullah SAW berumur 6 tahun. Begitu sedihnya ketika andai kata kita di posisinya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian kakek dan ayah Nabi, kita bisa lihat kepribadiannya beliau itu kakeknya Hasim, itu adalah seorang yang pemberi makan dan minum dari Bani Abdul Manaf untuk jamaah haji. Ini coba kalau kita lihat, kalau kita hitung jamaah haji itu begitu banyak, namun beliau sangat dermawan sekali untuk memberikan makan terhadap orang-orang yang melaksanakan haji. Kemudian Abdul Muttalib, pengganti Hashim dan Al-Muttalib. Nah, tentu beliau juga sama pekerjaannya dengan Hasim. Begitu dermawannya keluarga daripada Rasulullah SAW. Kemudian konflik dengan paman Naufal bin Abdul Manaf, beliau yang menyelesaikannya. Kemudian penggalian Zam-Zam sesuai petunjuk mimpi. Nah, beliaulah yang meminta bantuan kepada masyarakat untuk menggali sumur Zam-Zam. Sampai hari ini Zam-Zam itu masih kita bisa nikmati, masih kita bisa tahu mana air Zam-Zam itu dari petunjuk mimpi. Kemudian menjadi salah satu pemimpin terbesar di Makkah. Nah, ini yang menjadi kegiatan ataupun pekerjaan daripada kakek-kakeknya daripada Rasulullah SAW, orang-orang baik. Kemudian Abdullah, ayah Nabi, tebusannya 100 ekor unta.
Ana ibnu dzabihain. Aku adalah anak dua orang yang disembelih. Hadis riwayat Hakim. Kemudian pribadi terbaik dari keluarga terbaik. Nah, pribadi terbaik dari keluarga terbaik. Nah, ini kita bisa lihat hadisnya, inna safa kinanata min waladin Ismail wastafa Quraisyan min kinanata wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafa ni min bani Hashim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah, kemudian memilih Hashim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Kemudian lagi ada hadisnya di bawah, Rasulullah SAW, aku dilahirkan dari pernikahan bukan dari perzinahan. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai ayah dan ibuku melahirkanku. Tidak pula dari perbuatan zina lainnya di zaman jahiliyah. Nah, ini hadis riwayat Al-Baihaqi, Abu Nuaim dan Ibnu Katsir. Kemudian kita lihat hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, siapakah aku? Para sahabat bertanya. Engkau ada para sahabat menjawabnya, engkau adalah Rasul Allah. Nabi SAW bersabda, aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, kemudian Dia menjadikan aku di dalam sebaik-baik ciptaannya. Kemudian Dia menjadikan beberapa kabilah, lalu menjadikan aku di dalam kabilah terbaik. Kemudian Dia menjadikan mereka beberapa rumah dan menjadikan aku di dalam rumah terbaik dan paling baik jiwanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari silsilah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan seseorang Nabi. Nah, ini kita harus mengenali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rasul adalah daya tarik masyarakat. Begitu juga bagi dai. Kebenaran, ulama sepakat bahwa seluruh nabi dan rasul adalah kalangan laki-laki yang merdeka. Berbeda jika nabi atau rasul dari kalangan rendah atau budak, maka masyarakat akan mencemooh. Nah, ini makanya keturunan daripada nabi itu adalah orang-orang yang mulia. Kemudian orang terbaik adalah orang yang paling takwa. Namun adalah jauh lebih baik jika ketakwaan berhimpun dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Fakhiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil Islam idza faquhum. Orang yang terhormat di antara kamu di masa jahiliyah adalah juga terhormat di dalam Islam jika mereka paham. Hadis riwayat Bukhari. Tertutupnya peluang mencemooh bagi orang-orang yang gemar mencari jalan untuk selalu mencemooh. Dengan berkumpulnya seluruh kemuliaan pada diri Rasulullah SAW. Makanya benar-benar orang-orang yang menjadi nabi ini adalah orang-orang yang benar-benar memiliki keluarga atau keturunan yang terbaik begitu. Baik, sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan tugas untuk kalian nanti bisa dilihat di Google Classroom. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.